Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda beberapa saat ke depan menjelang waktu berbuka puasa dalam program acara Upload. Di mana program ini adalah program khusus di bulan Ramadan dari Pondok Pesantren Al Hayam 4 untuk masyarakat dimanapun Anda berada. Di program ini kita akan kembali lagi berdiskusi tentang segala sesuatu mengenai bulan Ramadan. Baik pemirsa, di samping kita semua sudah hadir Al Ustadz Alwi yang sudah tadi menunggu baru-baru ini. Semoga Allah senantiasa lancarkan segala urusannya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit kata dulu dari Ustadz sebelum memulai pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa Nuha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dengan nikmat-nikmat tersebut bisa melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini Allah terima amal ibadah kita, dan juga Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya kelak di yaumil qiyamah, kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, untuk mempercepat waktu, langsung saja pemirsa. Di episode kali ini kita akan membawa pembahasan yang bertemakan yakni menggapai keberkahan zakat dan infak di bulan Ramadan. Ya. Jadi begini menurut Ustadz, apa sih makna dan keutamaan zakat dan infak mengenai Al-Quran dan hadis berdasarkan? Infak dan sedekah itu adalah zakat. Zakat itu artinya adalah mengeluarkan harta wajib. Ya. Jadi harta wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim yang sudah mencapai nisab dan haulnya, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengenai infak adalah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dengan sukarela, yang diberikan kepada siapapun dari orang-orang yang membutuhkan. Terus mengenai faidah atau fahala atau keutamaan infak ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan seorang yang mempunyai satu biji yang ketika ditanam itu biji itu menjadi 7 tangkai. Dari satu tangkainya ada 100 biji. Jika dikalikan menjadi 700, maka itu perumpamaan orang yang melaksanakan sedekah atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamannya. Bahkan kalau kita lihat terusan ayatnya, Allah bisa melipat gandakan pahala orang yang berzakat ataupun orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu apalagi di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang dimana akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursinya. Allah mengatakan as-saumu li wa ana zidihi. Puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah untukku kata Allah dan akulah yang akan membalasnya. Maka minimalnya dalam hadis tersebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan Imam Tirmidzi itu menjelaskan juga bahwa wal hasanatu bi asri amsalihah. Jadi satu kebaikan akan dilipat gandakan kepada 10 kebaikan. Jika dilipat gandakan kepada 10 kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, Allah mengatakan di ujung ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah bisa melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pahala yang diberikan kepada orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala atau beramal di bulan Ramadan. Mungkin itu. Baik, nah lanjut. Yang kedua mungkin pemirsa di rumah takut ada yang salah paham mengenai zakat dan infak. Apa sih arti perbedaan antara zakat dan infak menurut Ustaz? Zakat dan infak itu perbedaannya. Zakat itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Ada nanti di dalam penjelasan tafsir di dalam Al-Quran itu, kalau kita menemukan, nanti akan ditemukan. Ada yang dinamakan dengan sodakoh, ada zakat, dan ada infak. Nah, infak dan zakat itu dinamakan dengan sodakoh. Kenapa dinamakan sodakoh? Zakat juga dinamakan dengan sedekah atau sodakoh. Kenapa disebut dengan sedekah? Karena zakat itu adalah merupakan sebuah pembenaran, keyakinan, membenarkan akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akar kata dari kata sodakoh itu adalah as-sidqu, yaitu membenarkan. Maka dengan seseorang yang menunaikan zakat, itu berarti dia sudah menunaikan, membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum zakat itu wajib. Zakat itu adalah hukumnya adalah wajib. Terus infak itu dibagi menjadi 2. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu seperti ditentukan di dalam surah keempat An-Nisa di ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi sebagai seorang suami itu ketika menafkahi seorang istrinya atau keluarganya, anak-anaknya itu menjadi suatu tanggungan atau nafkah yang wajib. Nah, nafkah itu disebut dengan infak juga. Kenapa? Karena satu akar daripada kata infak. Jadi ketika kita berinfak kepada atau memberi nafkah kepada istri, anak itu termasuk daripada infak yang wajib. Ada yang sunat. Yang sunat itu ada yang skala prioritas yang harus kita dahulukan. Makanya
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di surah kedua di ayat ke-215. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yas'alunaka ma'adha yunfikun. Ketika bertanya kepada Rasul, kepada kamu wahai Muhammad, orang-orang bertanya itu, apa sih yang paling baik diberikan, atau keutamaan yang paling utama ketika kita memberikan infak itu? Maka infak itu diberikan kepada siapa? Yaitu falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Jadi diberikan pertama kepada kedua orang tua. Infak itu yang lebih utama. Yang kedua adalah kerabat kita yang dekat. Terus anak-anak yatim, orang-orang miskin, bahkan orang yang sedang dalam perjalanan. Itu ketentuannya. Nah itu jadi perbedaan antara infak dengan zakat itu. Zakat wajib, ya, sesuai jika kita sudah memenuhi syarat yang tadi, yaitu nisab, ya, atau haulnya nanti. Sebab nanti zakat itu akan beda-beda. Ada yang nisabnya itu dengan haul atau pertemuan antara bulan ke tahun itu dari mulai kita umpama punya harta sampai tahun depan kita kembali lagi bertemu di bulan itu, harta kita masih, maka itu disebut dengan haul. Nanti ada yang haulnya itu atau nisabnya itu dengan sudah memenuhi dalam satu, yaitu satu umpama contohnya seperti yaitu infak atau ya zakat yang disebut dengan zakat, yaitu profesi, ya, seperti pertanian, nanti perdagangan, yaitu perbedaannya pembahasannya sangat panjang. Insya Allah lain waktu kita jelaskan. Ya, jadi intinya kesimpulannya bahwa infak dan zakat itu, kalau zakat hukumnya wajib, ya, kalau infak itu ada dua. Ya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, kalau zakat yang semuanya wajib, kalau infak itu hukumnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah. Oke, itu. Ini Tad, menurut Ustadz, apakah zakat dan infak itu sama saja, diberikan kepada orang yang sama atau tertentu? Nah, zakat, hukum zakat itu harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di dalam ayat Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-60, bahwa sedekah itu harus diberikan sesuai dengan hak asnafnya, yaitu sudah ketentuannya ada 8 golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'alafat qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan ini yang harus menerima zakat, tidak boleh ditambah dengan yang lain. Ya, jadi yang pertama siapa? Yang pertama adalah yaitu orang fakir. Orang fakir itu nanti penjelasannya juga panjang. Nah, yang kedua miskin. Terus yang ketiga yaitu orang yang pertama yaitu orang fakir, miskin, dan wal amil dan amil. Terus yang beramal, yang mengumpulkan zakat, itu dia akan mendapatkan, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk infak itu tidak tertentu siapapun yang kita beri. Ya, dalam berinfak kepada siapapun kita boleh. Bahkan sekalipun kita memberi kepada orang yang kelihatannya mampu. Cuman bedanya kita memang diprioritaskan untuk memberi kepada orang yang tidak mampu. Itu. Mungkin itu. Langsung lanjut ke pertanyaan keempat, nih mungkin masyarakat di luar mungkin kurang tahu atau kurang paham atau lupa mengenai tata cara
penyaluran zakat dan infak yang tepat. Nah, mungkin dari Ustadz gimana sih tata cara penyaluran zakat dan infak yang tepat dan benar menurut syarat tata cara penyaluran zakat dan infak yang tepat. Untuk penyaluran zakat yang tepat itu adalah kita harus menyalurkan kepada orang yang berhaknya. Yang berhaknya bisa dengan secara kita pribadi atau dimasukkan ke lembaga yang terpercaya. Bisa dengan secara pribadi. Tapi yang tadi katakan bahwa infak itu, zakat itu, ya, zakat itu harus diberikan kepada siapa? Kepada 7 golongan itu ya. Kepada 7 golongan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, terus mu'alaf, terus orang yang punya utang, terus ada ya rikob, yaitu rikob itu adalah budak. Di zaman sekarang sudah tidak ada. Ya, kalau tidak ada nggak usah diberi, ya, nggak usah dijatahin. Ya kalau nggak ada. Terus Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau kita terkenal dengan musafir. Maka selain daripada itu, tidak kita boleh kita berikan langsung atau kita melalui lembaga yang sudah terpercaya. Ya, jadi boleh, ya, silahkan kemana saja. Yang penting sudah tertera yang 8 golongan itu. Mau diberikan ke satu orang, bahkan nanti di dalam ilmu fikih, ya, diberikan kalau kita umpama ke seorang saja, ke fakir saja atau ke miskin saja, itu diperbolehkan. Gitu. Baik, yang terakhir yakni pertanyaan yang kelima, mungkin Ustadz tahu manfaat zakat dan infak, yakni apa saja manfaat zakat dan infak bagi individu dan masyarakat. Untuk manfaat zakat bagi individu, ya, ketika kita melaksanakan zakat, melaksanakan infak, pada hakikatnya adalah untuk memberikan atau menggugurkan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, ya, menghapus seluruh dosa-dosa kita, agar dosa kita itu terhapus, dan membersihkan harta kita, itu untuk zakat. Untuk zakat, membersihkan, menggugurkan dosa, dan membersihkan zakat itu membersihkan harta kita. Ya. Karena harta kita itu kalau tidak dibersihkan, kalau kita sudah nisabnya, lalu tidak dikeluarkan zakatnya, maka seluruhnya akan kotor. Ya, setelah dikeluarkan zakatnya, maka menjadi bersih. Maka zakat pun kita harus yang bersih. Tidak boleh zakat dengan sesuatu yang haram. Ya, dengan yang haram itu nggak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah itu di ayat yang ke-267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah kalian dengan sebaik-baik apa yang telah kamu cari atau telah didapatkan dari profesi kita. Jadi kalau kita umpama kita berinfak, kita dapat nih hari ini ya uang 10 miliar. Tapi uang tersebut hasil korupsi umpama, ya. Terus mau dizakatin, ya nggak boleh, ya, nggak jadi itu, nggak boleh. Ya. Jadi kita berinfak atau kita berzakat itu harus dari yang baik. Itu satu, untuk membersihkan ya harta kita, terus menghapus dosa kita, sehingga akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus infak itu juga ya kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan infak itu insyaallah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa infak itu bisa menjadikan penolak bala bagi kita. As-shadaqatu, kata Rasulullah SAW, tudfa'ul bala. Bahwa sedekah itu bisa menghapus daripada atau mencegah bala musibah yang akan menimpa kepada kita.
Orang. Baik pemirsa, mungkin dengan adanya zakat dan infak, zakat khususnya di bulan Ramadan ini, orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita bisa tertolong dengan adanya zakat. Dan semoga pemirsa di rumah lebih memahami bagaimana makna dari zakat ataupun infak, dan tata caranya dalam pengeluarannya dan penyalurannya. Nah, Ada yang kurang San? Nanti diedit ya. terima kasih. Pak, masa udah diedit ya nanti. Ada yang kurang kan tadi 2 pertanyaannya. Ya. Untuk individu, untuk masyarakat, zakat itu adalah merupakan sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk kita sebagai orang yang memberikan zakat adalah meringankan beban daripada orang-orang yang membutuhkan daripada zakat tersebut. Nah, setelah kita memberikan zakat, maka diharapkan orang-orang yang gak mampu, orang fakir dan miskin itu ada keringanan dari apa yang telah kita berikan. Itu diharapkan seperti itu. Dan dengan zakat tersebut, dan insya Allah sebenarnya kalau kita ingin ya berzakat itu, ya, kita berharap zakat ini, kalau kita berzakat itu kan atau berinfak itu kita dimakan, dan setelah dimakan menjadi tenaga, ya. Setelah menjadi tenaga, orang akan mendapatkan pahala dengan tenaga itu ketika orang itu melaksanakan sholat. Maka orang yang beri zakat, diberi zakat oleh kita, ya, diberi zakat, kemudian setelah diberi zakat dia diberi terus dimakan, harta yang diberikan oleh kita itu menjadi tenaga dan kemudian dipakai untuk sholat, untuk ibadah, maka kita akan dapat pahala. Ya. Makanya kita harus cerdas untuk berzakat itu. Berzakat itu harus cerdas. Ya. Kalau andai kata kita berzakat kepada orang yang tidak sholat, tidak apa, ya, kita pahalanya, ya mungkin pahalanya sangat sedikit. Tapi coba kalau kita cerdas, ya, dimasukkan ke satu lembaga, yang lembaga itu di situ ada fakir, ada anak yatim, ada orang miskin, atau anak yang umpama sedekah atau sedekah kita, zakat kita diberikan untuk menutup SPP-nya, murid yang menunggak, untuk menutup atau memberi makannya anak-anak, ya, yang sedang belajar ilmu agama, ya, untuk memberi, ya, umpama orang yang tidak mampu, anak yang tidak mampu membeli, ya, pulpennya, alat tulisnya atau bukunya, setelah kemudian dia menghafal, dia belajar, maka dari setiap amalan yang diamalkan oleh anak-anak itu, kita akan dapat pahala yang terus mengalir sampai insya Allah akhir kiamat. Maka sebagai kita, ya, pemberi zakat itu, seharusnya kita itu cerdas dengan apa yang akan kita berikan itu. Insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dengan jawaban Ustadz bisa kita pahami betul apa makna zakat dan infak, dan kita lebih mengetahui tata cara penyaluran zakat dan infak secara benar menurut syariat Islam. Nah, mungkin demikian episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe and share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di layar notifikasi Anda agar tidak ketinggalan. Agar tidak ketinggalan tayangan berikutnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.